Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Irwan. Perkenalkan, nama saya Clara Kimberly dengan NIM 2352128 PA 22411. Hari ini saya akan merepresentasikan jawaban ujian akhir semester riset operasi B saya. Untuk soal nomor 1. Di bagian rawat jalan panti jompo swasta terdapat 3 dokter dan 3 salesman di toko obat yang terlampir. Pasien datang ke panti jompo menurut proses Poisson dengan rata-rata 30 pasien per jam dan bergabung dalam antrian di depan bagian rawat jalan. Setelah didiagnosis dan mendapatkan resep obat dari salah satu dokter, pasien keluar dan bergabung dalam antrian di depan toko obat. Setelah membeli obat, pasien meninggalkan panti jompo. Jika waktu pelayanan masing-masing dokter adalah eksponensial dengan rata-rata 4 menit dan waktu pelayanan salesman adalah eksponensial dengan rata-rata 5 menit, carilah waktu jumlah pasien rawat jalan di panti jompo dan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pasien di panti jompo. Diketahui bahwa jumlah dokter dimisalkan dengan S1 sebanyak 3 orang. Jumlah salesman yang dimisalkan dengan S2 sebanyak 3 orang juga. Laju kedatangan pasien berdistribusi Poisson yang dimisalkan dengan lambda sebanyak 30 pasien per jam. Dan laju pelayanan dokter berdistribusi eksponensial yang dimisalkan dengan μ1 sama dengan 4 menit. Dan laju pelayanan salesman berdistribusi eksponensial misalkan dengan μ2 yaitu 5 menit. Ditanya, berapa rata-rata jumlah pasien di panti jompo dan berapa rata-rata waktu yang dihabiskan di panti jompo. Yang pertama akan dicari utilisasi atau rho 1 sama dengan lambda per S1 kali μ1 sama dengan 30 per 3 kali 15 sama dengan 30 per 45. 30 per 45 disederhanakan menjadi 2 per 3 atau yang mendekati 0,6667. Selanjutnya untuk P0. P0 adalah sigma N sama dengan 0 sampai S1 min 1 dengan fungsi yaitu S1 rho 1 pangkat N per N faktorial plus S1 rho 1 pangkat S1 per S1 faktorial kali 1 min rho 1 dipangkat dengan min 1. Diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 4 per 2 ditambah 8 per 6 kali 1 per 3 pangkat min 1. Diperoleh hasilnya 1 per 9. Untuk L1 rumusnya itu rho 1 kali S1 kali rho 1 pangkat S1 per S1 faktorial kali 1 min rho 1 kuadrat kali P0 tambah S1 kali rho 1 sama dengan 2 per 3 kali 8 per 6 kali 1 per 9 kali 1 per 9 plus 2. Ini mendekati 2,8889 pasien. Selanjutnya untuk utilisasi rho 2. Utilisasi rho 2 yaitu lambda per S2 kali μ2 sama dengan 30 per 3 kali 12. Ini sama dengan 30 per 36 yang disederhanakan menjadi 5 per 6. Atau mendekati 0,8333. Selanjutnya untuk P0, rumusnya masih sama seperti yang ini. Diperoleh 1 ditambah 2,5 tambah 6,25 per 2 tambah 15,625 per 6 kali 1 per 6 dipangkat dengan min 1. Ini hasilnya mendekati 0,04449. Untuk L2 juga rumusnya masih sama dengan yang tadi, yaitu diperoleh 5 per 6 kali 15,625 per 6 kali 1 per 36 kali 0,04449 plus 2,5. Hasilnya mendekati 6,156 pasien. Dengan demikian diperoleh bahwa L total yaitu L1 ditambah L2 mendekati 2,8889 tambah 6,0156 yaitu 8,9045 pasien. Karena pasien adalah orang dan harus dalam bilangan bulat, maka mendekati 9 pasien. Dan W total adalah L total per lambda sama dengan 8,9045 per 30 mendekati 0,2968 jam atau setara dengan 17,81 menit. Selanjutnya untuk soal nomor 2.
Berdasarkan paper yang Anda presentasikan bersama kelompok Anda pada link Padlet tugas kelompok, A. Jelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper tersebut. B. Jelaskan pula langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper tersebut. Gambarkan diagram state space dan juga tuliskan balance equation-nya. Ruang tunggu pelanggan memiliki kapasitas tak terbatas, yaitu pelanggan tidak keberatan jika mereka mendapati semua meja sibuk saat tiba. Pelanggan akan menunggu hingga terdapat meja yang kosong. Tingkat kedatangan pelanggan adalah Poisson dengan laju homogen lambda. Sekelompok pelanggan diasumsikan sebagai unit pelanggan tunggal dan mereka hanya menempati satu meja. Saya berasumsi bahwa semua meja homogen, yaitu memiliki kapasitas tempat duduk yang sama, dan pelanggan saat tiba menempati meja yang kosong. Saya juga berasumsi bahwa waiters tidak menghalangi jalan mereka saat melayani pelanggan, yaitu selama menerima pesanan atau mengantarkan pesanan. Waktu pelanggan untuk menelusuri menu pesanan, waktu mereka untuk memesan, waktu tempuh penerima pesanan saat melayani pelanggan, yaitu saat waiters mencapai meja pelanggan untuk memberikan kartu menu, mengumpulkan informasi pesanan, dan mengirimkan informasi pesanan ke dapur, dimodelkan sebagai satu kumpulan waktu waiters. Lebih lanjut, kami berasumsi bahwa pesanan pelanggan ke dapur terdiri dari satu item. Waktu pemrosesan koki dan waktu pemrosesan dapur diasumsikan sebagai variabel acak yang didistribusikan secara eksponensial. Untuk tata ruang dan flow dine-in restoran, pelanggan akan masuk melalui entry door dan akan menunggu di waiting space. Apabila sudah ada meja yang kosong dalam sistem, maka pelanggan tidak perlu lagi menunggu di waiting space. Pelanggan akan masuk dan menempati salah satu meja yang kosong. Setelah pelanggan memesan makanan, makanan akan diproses di kitchen dan akan disajikan kepada pelanggan. Apabila pelanggan sudah selesai makan, maka pelanggan akan membayar bill di meja reception dan akan keluar melalui main entrance. Sekarang akan saya jelaskan komponen model jaringan antrian untuk menganalisis kinerja waktu pemrosesan di restoran makan di tempat. Pelanggan datang dengan laju kedatangan lambda dan masuk ke buffer BT1. Buffer BT1 adalah buffer atau tempat antrian untuk pelanggan menunggu meja yang kosong. Ketika sudah ada meja yang kosong, pelanggan masuk ke sistem. Namun apabila terdapat meja kosong saat pelanggan tiba, maka pelanggan tidak perlu menunggu di buffer BT1. Setelah mendapat meja kosong, pelanggan menuju step 1, yaitu waiters memberikan menu dan pelanggan memesan makanan atau minuman. Kemudian, masuk ke step 2, pesanan diproses di dapur oleh chef atau burner dan masakan disajikan. Lalu masuk lagi ke step 3, pelanggan makan dan setelah selesai makan, pelanggan membayar bill. Setelah membayar bill, pelanggan keluar dari sistem. Maka tersedia meja yang kosong. Meja kosong ini masuk ke antrian meja-meja yang kosong BT2. Buffer BT2 adalah kumpulan-kumpulan meja yang kosong dan dapat digunakan oleh pelanggan berikutnya. Selanjutnya, untuk antrian di dapur, pesanan pelanggan masuk ke sistem dapur dengan laju lambda. Pesanan pelanggan menuju antrian di kompor BK1 atau buffer BK1. Buffer BK1 adalah buffer atau tempat antrian untuk pesanan menunggu kompor yang kosong. Antrian BK2 adalah kompor kosong yang siap untuk dipakai. Apabila kompor BK2 kosong saat pesanan masuk, maka pesanan pelanggan tidak perlu menunggu di buffer BK1. Jumlah chef yang memasak pesanan pelanggan ada sebanyak M chef. Namun hanya terdapat 3 kompor yang bisa digunakan untuk proses memasak. Setiap pesanan hanya bisa dimasak jika ada chef dan kompor yang kosong. Chef dan kompor secara paralel akan mengambil pesanan pelanggan dan memprosesnya. Setelah makanan selesai dimasak, makanan dihidangkan dan kompor kembali kosong. Nah, kompor yang kosong ini akan masuk ke dalam antrian kompor-kompor kosong BK2. Buffer BK2 adalah kumpulan-kumpulan kompor yang kosong dan siap digunakan untuk pesanan berikutnya. Selanjutnya untuk 2B. Diagram transisi untuk alokasi pemesanan di meja. Diasumsikan terdapat 16 meja dengan kapasitas kursi yang sama dan asumsi bahwa setiap pelanggan hanya memesan satu jenis makanan. Perhatikan untuk diagram transisi untuk alokasi pemesanan di meja.
Panah merah dengan label lambda artinya pelanggan baru masuk ke sistem. Pelanggan kuning yang dilabelkan dengan mu1 artinya transisi dari proses pemesanan ke proses memasak. Panah biru yang ditandai dengan mu2 artinya transisi dari memasak ke makan atau bayar. Panah hijau yang ditandai dengan mu3 artinya pelanggan selesai makan dan keluar dari sistem. Lebih lanjut diperhatikan untuk diagramnya. Misalkan bentuknya itu A, B, dan C. Dengan A artinya pesanan menunggu kompor agar makanan bisa dimasak, B artinya pesanan sedang dimasak di kompor, dan C artinya pesanan disajikan ke pelanggan. Untuk contohnya, kita ambil 0,1,0. 0,1,0 artinya tidak ada pesanan yang sedang mengantri, ada satu makanan yang sedang dimasak, dan tidak ada pesanan yang disajikan. Contoh lainnya itu 0,0,0. Artinya, tidak ada pesanan yang sedang mengantri, tidak ada pesanan yang sedang dimasak, dan tidak ada pesanan yang disajikan. Maka, panah yang digunakan adalah panah merah atau lambda. Selanjutnya, untuk persamaan keseimbangan diagram alokasi pemesanan meja. Diperoleh persamaan keseimbangan diagram alokasi pemesanan meja sebagai berikut. Bagian kiri sebagai flow in dan bagian kanan sebagai flow out. Contohnya untuk 0,0,0. Flow in pada 0,0,0 didapat dari 0,0,1 yaitu mu3. Berarti mu3 dikali P 0,0,1 ditambah dengan didapat dari 1,0,0 yaitu mu1 ditambah dengan mu1 kali P1,0,0 sama dengan flow outnya. Dari 0,0,0 ada 3 lambda yang keluar, maka 3 kali lambda kali P 0,0,0. Untuk selanjutnya, analog Selanjutnya untuk diagram transisi persiapan makanan di dapur. Pertama akan saya jelaskan mengenai penjelasan variabel. I adalah jumlah pesanan yang menunggu untuk dimasak. J adalah jumlah kompor yang kosong. Maka Y sama dengan I kurang J, dengan Y adalah jumlah pesanan yang sedang mengantri. Contoh, jika ada 2 pesanan yang menunggu dan 1 kompor yang kosong, maka Y sama dengan 2 kurang 1. Sama dengan 1. Maka ada 1 pesanan yang sedang mengantri. Jika tidak ada pesanan dan 3 kompor kosong, maka Y sama dengan 0 kurang 3 sama dengan min 3. Transisi antara status. Panah merah atau lambda menunjukkan penambahan pesanan ke sistem. Panah ungu atau mu1, mu2, mu3 menunjukkan pesanan selesai dimasak, sehingga kompor menjadi kosong bertambah, maka J naik, pesanan berkurang, maka I turun. Maka nilai Y turun. Selanjutnya diperhatikan untuk diagram transisi untuk proses memasak di dapur. Min 3 di sini artinya terdapat 3 kompor yang sedang menganggur, min 2 artinya terdapat 2 kompor yang sedang menganggur, min 1 artinya terdapat 1 kompor yang sedang menganggur, 0 artinya tidak terdapat kompor yang menganggur, atau dengan kata lain ketiga kompor sedang digunakan, 1 artinya terdapat 1 antrian pesanan, 2 artinya terdapat 2 antrian pesanan, dan 3 artinya terdapat 3 antrian pesanan. Jika Y lebih kecil dari 0, artinya kompor menganggur dan tidak terdapat antrian. Jika Y sama dengan 0, artinya semua kompor sedang digunakan dan tidak terdapat antrian. Ini merupakan kondisi yang ideal. Sedangkan jika Y lebih besar dari 0, artinya semua kompor sedang digunakan dan terdapat antrian. Dengan Y sama dengan I kurang J. Diperoleh persamaan keseimbangan diagram persiapan makanan di dapur sebagai berikut. Dengan bagian kiri adalah flow in dan bagian kanan adalah flow out. Contohnya untuk min 2. Min 2 flow in-nya adalah lambda yang didapat dari min 3 dan mu 2 yang didapat dari min 1. Maka lambda kali P min 3 ditambah dengan mu 2 dikali dengan P min 1 sama dengan
flow outnya itu lambda dan mu1. Maka sama dengan lambda kali P-2 ditambah dengan mu1 kali P-2. Untuk seterusnya analog seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3. 3A. Apa saja pembelajaran utama yang Anda peroleh dari kursus ini? Selama mengikuti mata kuliah riset operasi B, saya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses stokastik dan teori antrian dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem nyata yang mengandung unsur ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Pembelajaran dimulai dengan pemahaman konsep dasar proses stokastik dan birthday process di sebelum UTS yang menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika sistem antrian. Salah satu hal yang paling berkesan adalah bagaimana teori Markov digunakan dalam membentuk model antrian Markovian seperti MM1, MMS, MMSK, MMT hingga, dan MG1. Saya belajar tidak hanya dari segi rumus dan teori, tapi juga bagaimana menurunkannya dari asumsi dasar, serta interpretasi dari parameter-parameternya, seperti laju kedatangan lambda, laju pelayanan mu, dan jumlah server S. Selain itu, saya juga mempelajari model antrian seperti Open Jackson Network, Closed Jackson Network, dan Cyclic Queue. Topik ini mengajarkan saya bahwa dalam banyak kasus nyata, sistem antrian tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung. Ini sangat relevan dengan dunia nyata seperti pengelolaan jaringan komputer, sistem transportasi, hingga pelayanan rumah sakit atau call center. Secara keseluruhan, mata kuliah ini tidak hanya memperkaya wawasan saya dalam teori matematika terapan, tapi juga mengajarkan saya berpikir sistematis, analitis, dan solutif terhadap masalah-masalah kompleks. Saya merasa pembelajaran kursus ini akan sangat berguna, baik untuk pengembangan akademik saya maupun dalam konteks profesional di masa depan, terutama di bidang analisis data, manajemen operasional, dan pengambilan keputusan berbasis model matematis. Untuk soal nomor 3B, jelaskan mengapa pembelajaran tersebut menjadi yang paling penting. Pelajaran ini sangat penting karena membantu saya memahami bagaimana cara kerja sistem yang penuh dengan ketidakpastian seperti antrian di dunia nyata. Kita jadi tahu bagaimana menghitung dan memperkirakan berapa lama orang harus menunggu, berapa banyak petugas yang dibutuhkan, dan bagaimana membuat sistem layanan menjadi lebih efisien. Pembelajaran dari mata kuliah riset operasi B ini juga memberikan pemahaman yang nyata tentang bagaimana sistem di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari bisa dianalisis dan ditingkatkan menggunakan pendekatan matematis. Topik seperti proses stokastik, sistem antrian, dan simulasi relevan dengan situasi nyata yang sering kita temui, seperti antrian di rumah sakit, layanan pelanggan, sistem komputer, bahkan pengaturan lalu lintas. Saya merasa mata kuliah ini mengajarkan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan model. Misalkan di rumah sakit, bank, atau sistem online, semuanya butuh pengelolaan antrian yang baik. Ini membuat saya lebih paham dan siap kalau suatu saat harus menerapkan ilmu ini di dunia kerja atau penelitian. Karena itu, menurut saya, pembelajaran ini sangat relevan dan punya manfaat yang jangka panjang. Selanjutnya, untuk 3C, bagaimana pembelajaran baru ini akan mempengaruhi studi Anda? Pembelajaran dari mata kuliah riset operasi B memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap saya melihat dan menjalani studi ke depannya. Saya jadi semakin sadar bahwa matematika tidak hanya berhenti di hitungan-hitungan atau yang abstrak atau teori yang sulit dimengerti, tapi kita bisa benar-benar diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Ini membuat saya lebih termotivasi untuk belajar pendekatan yang lebih terarah, karena saya tahu bahwa setiap konsep yang saya pelajari bisa memiliki manfaat yang praktis. Sebelumnya saya juga sering melihat antrian atau keterlambatan sebagai hal yang biasa. Tapi setelah belajar teori antrian, saya jadi paham bahwa semua itu bisa dimodelkan, dihitung, dan dianalisis dengan pendekatan yang terstruktur. Kita jadi bisa mengetahui berapa banyak server yang dibutuhkan agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama, atau bagaimana cara mengatur sistem agar efisien, tidak membuang sumber daya yang banyak. Ilmu seperti ini sangat aplikatif dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional. Dan yang paling penting, pembelajaran ini mengubah cara saya berpikir
strategi pemecahan masalah, dan kemampuan untuk menyusun model dari persoalan nyata. Saya jadi ingin lebih sering mencoba memahami konteks masalah terlebih dahulu sebelum langsung menghitung, karena saya tahu bahwa pemahaman struktur masalah jauh lebih penting. Mungkin sekian dari presentasi jawaban ujian akhir semester riset operasi B saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.